umur di dunia ini, ada pendapat yang mengatakan ketika kita melakukan hal-hal yang membuat umur ini bertambah, keberkahannya bertambah, bahkan waktunya juga bertambah. Dari mana tambahnya? Diambilkan oleh Allah dari umur barzakh. Datangnya dari Akhina Budi di Kuningan, Jawa Barat. Semoga Habib selalu diberikan kesehatan dan panjang umur dalam ketaatan, amin ya rabbal alamin. Dan semoga Allah SWT memudahkan segala urusan Habib, amin Allahumma amin. Alhamdulillah Habib, dengan ada siaran TV Al-Wafat Tarim, saya pribadi banyak mendapatkan ilmu dari Habib. Dan ternyata bukan hanya di Indonesia, siaran Al-Wafat Tarim TV juga diikuti, yang disimak oleh Singapura. Terbukti ini acara terbukti di acara kemarin Senin malam Selasa, sampai ada orang Singapura mengikuti kajian langsung Habib katanya. Semoga semua kru TV Al-Wafat Tarim dan donatur mendapatkan balasan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala dunia akhirat, amin ya rabbal alamin. Nah, pertanyaannya nih Habib, yang saya ketahui Habib, yang saya ketahui bahwasanya umur, jodoh dan rezeki sudah Allah yang ngatur dan yang menentukan. Tadi kajian Habib tentang doa, ud'uni astajib lakum. Pertanyaannya Habib, apakah doa yang kita panjatkan bisa menambah umur atau rezeki yang Allah telah tentukan, katanya Habib? Takdir Allah Subhanahu wa ta'ala itu ada dua. Takdir yang dinamakan takdir qada mubram, ada qada muallak. Semuanya namanya qada, semuanya namanya takdir. Qada mubram, qada takdir Allah fil azal yang tidak bisa berubah dengan apapun. Qada muallak, takdir Allah yang ada di lembaran malaikat, itu yang bisa berubah, akan menyesuaikan takdir Allah yang mubram, yang di lauhil mahfud. Ini yang bisa berubah, dan itu semua kita nggak tahu apa takdir mubram kita, apa takdir muallak kita. Itu hal yang gaib yang tidak bisa kita raba-raba. Selesai. Pembahasan setelahnya kita disuruh oleh Allah untuk ibadah. Di antara ibadah itu ada yang bernama doa. Doa kita bentuk ibadah kita kepada Allah. Dan Allah sudah berjanji, berdoalah kamu kepadaku, maka aku akan kabulkan. Jika doa itu memenuhi syarat doa, maka ambil kabar gembira, pasti kabul. Masalahnya kita mungkin menganggap itu doa, tapi di sisi Allah itu bukan doa, karena mungkin gak khusyuk, karena makanan haram, karena ini, karena itu. Baik. Tentang qabul yang dijanjikan oleh Allah, tidak harus sesuai keinginan kita. Karena keinginan kita ini apakah baik bagi kita, apa malah bumerang jelek bagi kita. Kita nggak tahu. Yang kita inginkan ini baik bagi kita atau jelek bagi kita. Dan Allah nyatakan itu dalam Al-Quran, la'alla an tuhibbu syai'an wa huwa karhun lakum, takrahu syai'an wa huwa khairun lakum. Mungkin kamu menginginkan sesuatu karena kau anggap kamu akan bahagia dengan sesuatu tersebut. Allah tahu sesuatu itu kalau kau dapatkan malah membuat kamu malapetaka, membuat kamu sengsara. Atau kau benci sesuatu, kalau kamu sadari sesuatu yang kau benci itu malah baik untukmu. Hal yang akan terjadi dengan yang kita inginkan itu kita nggak tahu. Apakah itu baik bagi kita atau itu jelek bagi kita. Maka qabul itu sesuai keinginan Allah.
bukan sesuai keinginan kita. Artinya, jika yang kita minta itu Allah mengetahui bahwa itu jelek bagi kita, doa kalau memenuhi syarat tetap gobul. Tapi karena cintanya Allah kepada kita, diganti oleh Allah dengan sesuatu yang baik bagi kita. Kita minta sesuatu, kita minta fulanah jadi jodoh kita, umpamanya. Ya Allah, jadikan fulanah ini jodoh saya. Anggapan kita bahwa kalau kita beristri dia, maka kita akan bahagia. Tapi Allah Maha tahu kalau itu jadi istri kita, kita akan celaka, kita akan sengsara. Kita nggak tahu itu. Allah gantikan perempuan yang salehah, doa gobul. Tapi gobulnya sesuai keinginan Allah. Karena Allah cinta sama kita, nggak dikasih kita sesuai keinginan kita. Dikasihi kita sesuai keinginan Allah yang baik untuk kita. Diganti kita oleh Allah dari perempuan yang kita inginkan dengan perempuan yang salehah yang membuat kita bahagia. Nah, itulah bentuk gobul. Rezeki juga seperti itu, ajal juga seperti itu. Doa panjang umur sehat walafiat, panjang umur sehat walafiat, rezeki yang barokah yang banyak, silahkan. Kemudian tentang gobulnya itu serahkan sama Allah. Allah memberi rezeki sesuai yang kita inginkan, alhamdulillah. Allah memberi rezeki tapi bukan berupa harta, berupa anak yang saleh salehah, ada rezeki. Allah memberikan kita rezeki istri yang salehah yang selalu membuat kita bahagia. Ini rezeki. Karena rezeki itu bukan hanya harta. Allah memberikan kita rezeki sehat wal afiat, sehat kesehatan, ada rezeki. Allah memberikan kita rezeki kenal, mudah untuk hadir majlis, taufik, hidayah, dikenalkan oleh Allah orang-orang saleh. Ini rezeki. Seperti adanya TV Al-Wafat Tarim, ini rezeki bagi kita semua. Kita bisa berdakwah dengan mudah. Kita duduk di pondok pesantren Nurul Iman, di kantor TV Al-Wafat Tarim, tapi suara kita didengar di Singapura, suara kita didengar di Medan, di Madura, di Malaysia. Alhamdulillah, ini rezeki bagi kita dan rezeki bagi Anda pemirsa TV Al-Wafat Tarim. Anda bisa mendapatkan ilmu dengan duduk di rumah Anda, dengan hanya melihat HP Anda. Ada rezeki min Allah, bukan rezeki hanya uang. Nah, gitu loh. Usia juga seperti itu. Bahkan sebagian ulama mengatakan umur yang kita minta panjang umur dan bakti sama orang tua memanjangkan umur, silaturahmi memanjangkan umur dan seterusnya. Ada yang mengatakan umur yang ditambah itu bukan waktunya tapi keberkahannya. Waktunya tetap tapi berkahnya luar biasa, sehingga umur enggak lama di dunia seperti Imam Nawawi 53 atau kurang lebih, tapi bisa berbuat banyak hal yang enggak bisa dilakukan oleh orang yang umurnya 100 tahun. Ada berkah. Tapi ada yang mengatakan dari ulama kita, dipanjangkan umur oleh Allah, waktunya pun ditambah, keberkahannya ditambah, waktunya ditambah. Lu dari mana waktu itu? Diambilkan dari umur barzakh. Kita ada umur di alamul arwah, kemudian ada umur di rahim ibu kita, ada umur di dunia setelah kita lahir, ada umur di barzakh, dan terakhir umur di hari kiamat yang tidak ada habisnya. Nah, umur di dunia ini ada pendapat yang mengatakan ketika kita melakukan hal-hal yang membuat umur ini bertambah, keberkahannya bertambah, bahkan waktunya juga bertambah. Dari mana tambahnya? Diambilkan oleh Allah dari umur barzakh. Berapa tahun dari umur? Terserah Allah Subhanahu wa taala. Ini pendapat sebagian ulama tentang tambahnya umur. Intinya kita jangan sibuk takdir, karena kita nggak tahu baik itu mubrom atau itu muallak.
Intinya lakukan apa yang Allah suruh kita lakukan. Ibadah, silaturahmi, bakti sama orang tua, doa. Kemudian lihat apa yang akan Allah lakukan dari keindahan-keindahan kepada kita. Ya khair. Nabi al-Huda. Alhamdulillah, saya Hasan Ismail Mahdhar, Jumat 12 Januari 2024 melaporkan kepada semua donatur dan pemirsa TV Al-Wafa Tarif perkembangan Masjid Awabin yang kita bangun bersama. Sekarang saya ada di lantai 3 atau lantai 2 masjid. Alhamdulillah, proses pelapon sudah mulai digarap dan sudah mulai dipasang kabel-kabel untuk listrik dan kabel untuk sound system. Hampir selesai. Lantai 3 mudah-mudahan sesuai rencana kita Ramadan bisa kita tempati untuk kegiatan daurah Ramadan. Kita menuju ke lantai 2. Sebelum kita laporkan untuk lantai atas, kita buat dek aula di lantai 4 untuk kegiatan santri dan hal-hal yang bisa dimanfaatkan. Kita menuju lantai 2, alhamdulillah besi untuk pelapon, galvalum udah semuanya udah selesai dipasang. Insyaallah 1 minggu ini diagendakan plafon lantai 3 dan lantai 2 sudah finishing. Tinggal proses untuk granit dan finishing pintu dan jendela masjid. Untuk pintu udah proses pembuatan, insyaallah dalam waktu sebulan semua udah siap dipasang. Lantai 4 sengaja kita buat untuk dek sehingga untuk pengedekan lantai atas kita menggunakan K400 bisa dimanfaatkan untuk kegiatan santri dan acara-acara. Bisa kita lihat dari lantai 4 ini pondok pesantren Nurul Iman dan dimulai pembuatan tol karena pondok kita berdekatan dengan tol Surabaya Banyuwangi. Sekarang kita menuju ke lantai dasar, lantai yang kita namakan dengan aula. Kita sengaja tidak kita waktu masjid, kita buat aula karena rencana kita buat kegiatan pertemuan dan acara-acara perempuan sehingga bisa menampung semua perempuan di lantai dasar ini. Alhamdulillah, kusen-kusen pilar pintu sudah terpasang, tinggal nanti proses pelapon. Kita sengaja kita efekkan pelapon lantai bawah karena kita konsentrasi di lantai 2 dan lantai 3 untuk masjid untuk kita mulai kegiatan di bulan Ramadan insyaallah. Terima kasih. Proses ke depan ini kita selesaikan pelapon dan kita proses granit. Terima kasih semuanya atas kerjasamanya, semua donatur, simpatisan. Dan kami mengajak dalam rekaman kali ini mengajak untuk monggo kita selesaikan masjid ini. Anda bisa menyumbangkan uang Anda atas nama Anda, orang tua Anda yang sudah meninggal atau yang masih hidup, keluarga Anda. Mudah-mudahan apa yang Anda berikan untuk masjid ini benar-benar Anda syukuri di dunia, tambah berkah di barzah, menjadi kebun surga, di akhirat dibangunkan istana seperti janji Nabi SAW. Man bana masjidan, siapa yang membangun masjid, ulama mengatakan ikut membangun masjid juga. Banallahu baitan fil jannah, Allah bangunkan istana di surga. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan jasama ini membuahkan hasil. Masjid yang diberi nama Guru Mulia dengan Masjid Awabin oleh Sayyidi Habib Umar sesuai namanya, Awabin, orang-orang yang kembali kepada Allah. Belajar mengajar di sini, majlis di sini, etikaf di sini, daurah pesantren kilat di sini. Bisa kita bayangkan berapa banyak manfaat berkah salat, haji Quran, zikir. Ya Allah kabulkan, sukseskan, terima. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.